Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi inspirasi judul skripsi dari salah satu kasus yang sangat fenomenal di negara kita untuk tahun 2022 dan 2023, yaitu kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Banyak hal yang unik, banyak hal yang spesial di dalam kasus ini, sehingga akan sangat layak untuk Anda angkat menjadi sebuah penelitian skripsi. Walaupun di dalam judul-judul skripsi ini saya tidak akan terlalu banyak masuk ke dalam substansi, karena beberapa kasus masih maju ke tahap selanjutnya, yaitu banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Mungkin hanya kasus Baradae yang sudah inkrah karena JPU maupun pihak Baradae memutuskan untuk tidak banding. Apa-apa saja kira-kira tema yang menarik untuk diangkat menjadi skripsi dari kasus ini? Kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait dengan amicus curiae. Judul yang bisa Anda angkat di sini adalah peran amicus curiae di dalam mempengaruhi putusan hakim menurut sistem peradilan pidana. Kalau Anda baca pertimbangan hakim ketika memutus kasus Baradae, salah satu pertimbangan utama sehingga hakim memvonis Baradae hanya dengan 1 tahun 6 bulan adalah karena adanya surat dari amicus curiae ataupun sahabat peradilan, di mana ratusan profesor doktor hukum ikut memberikan pendapatnya terkait dengan kasus ini. Nah, pertanyaannya kemudian, kira-kira seberapa besar pengaruh daripada amicus curiae ini dalam mempengaruhi sebuah perkara pidana? Nah, untuk menyelesaikan ini Anda bisa memasukkan dua rumusan masalah. Yang pertama, mengapa amicus curiae diperlukan di dalam sistem peradilan pidana? Kemudian yang kedua, bagaimana peran daripada amicus curiae di dalam mempengaruhi putusan daripada hakim? Karena kita tahu bahwa tidak semua kasus-kasus itu dipengaruhi oleh amicus curiae. Hanya kasus-kasus yang mendapat atensi besar dari publik, mungkin seperti kasus Prita Mulyasari, lalu kemudian kasus Baradae. Ini bisa dilakukan penelitian secara normatif. Kemudian yang kedua, yaitu penerapan asas lex favor reo dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Apa itu asas lex favor reo? Yaitu ketika suatu perbuatan pidana dilakukan, lalu kemudian setelah itu ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka kepada pelaku diterapkan ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih meringankan. Ini bisa Anda temukan di dalam pasal 1 ayat 2 KUHP lama dan pasal 3 ayat 1 KUHP yang baru. Nah, kenapa ini muncul ke permukaan? Ketika Sambo kemarin divonis mati oleh hakim, lalu ada beberapa ahli pidana yang mengatakan bahwa terbuka potensi bagi Sambo untuk lepas dari pidana mati. Karena di dalam KUHP yang baru, pidana mati adalah sanksi alternatif. Ini bisa Anda baca dalam pasal 100 Undang-Undang KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Berbeda dia dengan KUHP yang lama. Karena kalau misalnya Sambo pintar-pintar memanfaatkan waktu, dia memanfaatkan banding, lalu kemudian kasasi, peninjauan kembali, maupun gerasi dan segala macam, bisa saja kasusnya ini akan berjalan sampai tahun 2026 ketika KUHP yang baru diperlakukan. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 tadi, bahwa ketika suatu perbuatan dilakukan, lalu kemudian ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka yang diterapkan kepada pelaku adalah ketentuan yang lebih meringankan. Kalau kita bandingkan antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru, maka proses eksekusi kepada terpidana mati itu lebih meringankan di undang-undang ataupun di KUHP yang baru. Hanya saja kalau Anda telisik bahwa ada perbedaan makna daripada asas lex favor reo di pasal 1 Undang-Undang KUHP lama dan pasal 3 ayat 1 KUHP baru. Di KUHP yang lama dikatakan bahwa jika setelah perbuatan pidana ada perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ditetapkanlah ketentuan yang lebih meringankan kepada terdakwa. Ini garis bawahi kata terdakwa. Tapi di KUHP yang baru, di sana tidak dikatakan terdakwa, tapi ketika setelah perbuatan ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka diberlakukan ketentuan yang lebih meringankan kepada pelaku. Eksistensi antara terdakwa dan pelaku ini kan berbeda. Terdakwa itu adalah orang yang sedang menjalani proses persidangan, sedangkan pelaku itu sudah merupakan orang yang sudah divonis, ya, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap.
Nah, dari sini maka akan kita ambil dua rumusan masalah. Yang pertama, mengapa diperlukan asas lex favor reo dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu apa perbedaan penerapan lex favor reo di KUHP lama maupun di KUHP baru. Ini topik yang sangat menarik menurut saya dan bisa Anda teliti dengan penelitian normatif. Kemudian kita akan masuk ke judul yang ketiga, ini terkait dengan LPSK dan juga justice kolaborator. Judul yang mungkin bisa muncul dari sini adalah peran rekomendasi LPSK terkait eksistensi seorang justice kolaborator di dalam mempengaruhi putusan hakim dalam sistem peradilan pidana. Kalau Anda lihat, salah satu hal yang paling meringankan di dalam kasus Baradae adalah ketika dia bersedia menjadi seorang justice kolaborator. Pertanyaannya kemudian adalah seberapa besar pengaruh daripada eksistensi seorang justice kolaborator di dalam menghapus ataupun meringankan sanksi pidananya. Nah, untuk ini kita buat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran LPSK dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana eksistensi rekomendasi LPSK terkait justice kolaborator dalam mempengaruhi putusan hakim menurut sistem peradilan pidana Indonesia. Kemudian yang keempat, kita akan berbicara mengenai vonis mati ataupun pidana mati. Judul yang bisa muncul dari sini adalah eksistensi pidana mati sebagai sanksi alternatif menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Nah, dari sini kita bisa munculkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa perbedaan penerapan pidana mati dalam KUHP lama maupun KUHP baru? Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh hukuman mati ataupun pidana mati sebagai sanksi alternatif terhadap penegakan hukum di Indonesia? Nah, kita masuk ke judul yang kelima, yaitu terkait dengan perintah jabatan. Judulnya adalah karakteristik perintah jabatan sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Nah, ini ada hal yang menarik juga dalam kasus Baradae, karena menurut hakim apa yang dilakukan oleh Baradae adalah perintah jabatan. Sekarang yang mau Anda kaji adalah kira-kira apa karakteristik daripada perintah jabatan ini. Karena ini juga masih memunculkan perdebatan dalam hukum pidana kita. Nah, untuk meneliti ini kita buat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakter perintah jabatan sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim terkait perintah jabatan sebagai alasan penghapus pidana dalam kasus Barada Eliezer. Jadi nanti Anda kajilah ini berdasarkan putusan terhadap Eliezer. Kenapa saya sarankan ini Anda bisa mengkaji putusan Eliezer? Karena putusan ini sudah inkrah. Oke teman-teman, saya rasa itulah 5 judul yang bisa Anda gunakan. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di judul-judul yang selanjutnya. Terima kasih.